Jadi jika ada kendala langsung segera sampaikan ya, karena koneksinya kadang tidak stabil. Baik, ini mau nunggu temennya atau langsung kita mulai aja ya? Langsung aja kali ya. Iya, Ustadz. Oke, oke. Sudah, langsung jalan. Ah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pertemuan kali ini ternyata kita masuk ke pertemuan ke-6. Jadi mungkin di pertemuan pada hari ini langsung dua materi untuk menutup mengganti dari mata kuliah yang terlewat. Kalau nggak salah kemarin tuh yang terlewat apa ya, tren teknologi ya, sebelum puasa harusnya. Baik, materi pertama kita akan mengenal aplikasi Mendeley. Kalau kita hubungkan dengan materi kemarin, ini aplikasi sebagai seorang peneliti, seorang peneliti pengajar aplikasi Mendeley. Dalam materi kuliah ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, yang utama yaitu fitur-fiturnya, kemudian cara penggunaannya, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Mendeley. Dan sebelumnya udah ada yang pernah coba aplikasi Mendeley, aplikasi mungkin uh, belajar sendiri otodidak untuk mengerjakan tugas dari dosen A atau dosen lainnya. Tidak ada, belum ya. Ini masih baru. Baik. Nah, si Mendeley ini merupakan uh, alat manajemen referensi yang sangat bagus untuk seorang peneliti, mahasiswa, dan profesional yang bekerja dengan banyak sumber referensi. Setelah profesional ini seorang uh, apa ya, membuat jurnal gitu, membuat hasil penelitiannya untuk dipublish, untuk mendapatkan beasiswa juga. Ada beberapa poin penting yang akan kita bahas seperti fitur dan cara penggunaan strategi. Si Mendeley ini merupakan software atau perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk mengelola dan berbagi penelitian serta menemukan data penelitian baru. Dikembangkan oleh Elsevier. Kalau kita login, harus login di sini dulu kalau membuat akun ke Elsevier. Mendeley membantu pengguna dalam menyusun bibliografi dan mengatur referensi secara efisien. Fitur utama pada Mendeley itu untuk memanajemen referensi. Misalnya kita ingin melakukan pencarian jurnal, jurnal yang sudah kita simpan, kemudian penyimpanan referensi, misalnya sudah ada referensi yang ada kaitannya dengan penelitian kita simpan dulu Mendeley, nanti kita selesaikan atau kita eksekusi jika sudah mulai mengetik si Mendeley ini bisa juga. Kemudian fitur utamanya tersebut ada fitur kolaborasi.
Misalnya ada satu peneliti dikerjakan oleh banyak orang. Pengguna atau peneliti dapat berbagi perpustakaan dan berkolaborasi dengan peneliti lain. Misalnya kerjasama untuk mereview 25 jurnal. Kan gitu. Kalau dikerjakan sendiri ya bisa, tapi ini ada fitur kolaborasi. Sebanyak dua orang dibagi dua. Nah, ini jurnal 1 sampai 15, ya saya. Fitur selanjutnya yaitu pengelola PDF. Si Mendeley ini juga memungkinkan anotasi dan penyorotan pada file PDF. Misal biasanya selain file PDF nggak bisa. Jadi kita juga nggak perlu misal aplikasi tambahan untuk membaca PDF. Fitur selanjutnya yaitu ada fitur sinkronisasi. Data dapat kita sinkronkan di berbagai perangkat. Misalnya di kantor menggunakan komputer, terus di rumah menggunakan laptop, asal menggunakan akun yang sama dan terkoneksi internet, maka akan tersinkronisasi tanpa perlu kita upload ulang. Fitur yang sangat membantu. Fitur selanjutnya yaitu jurnal penelitian. Kita bisa mengakses kejutaan makalah atau jurnal penelitian artikel dengan mudah. Kalau nggak salah ada fiturnya fungsi search gitu. Kita ketikkan suatu judul atau suatu nama nanti yang sesuai dengan berhubungan dengan judul atau nama yang kita cari akan ditampilkan oleh menu. Cara menggunakan Mendeley yang pertama kita unduh dulu ya. Kita unduh di web browser, bisa Chrome, bisa Mozilla. Ketikkan saja Mendeley download, Mendeley desktop. Kita unduh dulu, kemudian kita install. Atau jika tidak ingin menginstal, kita bisa menggunakan Mendeley Web. Tapi ini lebih fiturnya terbatas, hanya membaca abstrak kalau masalah Mendeley Web. Atau fitur terbaru sudah bisa baca lengkap. Jika sudah menginstal, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Buat akun Mendeley dengan cara menggunakan aplikasi. Oh ini enggak, ini harus menggunakan web dulu pertama kali. Kita daftar Mendeley versi webnya, kemudian kita buat akunnya di situ menggunakan email yang aktif supaya bisa kita verifikasi. Kemudian baru bisa kita login menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Selanjutnya menambahkan referensi. Ada dua cara untuk menambahkan referensi. Kita bisa cari dulu referensinya di eh, rumah jurnal atau Google Scholar. Kita download, kemudian kita importkan ke Mendeley dalam bentuk PDF atau menggunakan add-on browser. Kemudian cara selanjutnya bisa kita atur koleksi. Misalnya kita ingin membuat folder tugas A atau tugas B. Atau nanti ada folder khusus untuk skripsi. Jadi skripsi saya menggunakan jurnal ini.
biar tidak tercampur dengan penelitian yang lain. Selanjutnya, jika sudah kita gunakan plugin, plugin ini digunakan untuk mengintegrasi ke Microsoft Word. Ini nanti memudahkan kita untuk pembuatan citasi dan daftar pustaka. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Mendeley. Kelebihan yang pertama tentu saja gratis ya. Nah, ditujukan untuk pendidikan, untuk penelitian. Versi dasar Mendeley tersedia secara gratis. Kemudian user friendly, mudah digunakan. Sebagai mungkin yang belum pernah mencoba pasti langsung bisa menggunakannya. Ya, belajar sedikit lah. Mungkin nanti kesulitannya mengatur referensi, mengatur penulisannya. Kelebihan selanjutnya yaitu bisa kolaboratif, memungkinkan kita untuk berbagi atau berkolaborasi dengan pihak. Kekurangannya yang pertama, batas penyimpanannya. Karena si versi gratis ini uh, memiliki batas penyimpanan 2 GB. Kekurangan selanjutnya yaitu kita ketergantungan dengan internet. Karena menggunakan fitur sinkronisasi, kita harus menggunakan internet ya. Mensinkronkan supaya datanya update. Tapi kalau untuk penulisan, penulisan referensi kita harus menggunakan internet. Oke, mungkin itu materi dari aplikasi nilai. Dan setelah ini saya akan mendemokan penggunaan aplikasi yang berbeda. Kita misalnya belum. Ini merupakan web untuk membuat account dari Mendeley. Nah, ini kita kalau belum punya akun harus membuat dulu di sini. Nah, kita masukkan email-email yang aktif. Kita berikan biodata, kemudian membuat password, kemudian register. Ikuti langkah-langkahnya register. Tapi biasanya setelah lepas ini kan verifikasi di email yang kita daftarkan, misalnya di sini.
Untuk mendownloadnya bisa kita lewat sini. Kita download sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Kemudian ikutin stepnya next demi next. Kemudian kita download dulu. Download. Mana downloadnya itu? 300 MB. 300 MB. Ya sambil nunggu download ada yang ingin ditanyakan. Koneksinya cukup lama untuk mendownload 400 MB. Nah, kita ikuti aja langkah-langkah. Next, next, kemudian install. Jika sudah finish. Nah, ini adalah tampilan untuk loginnya. Kita masukkan email, kemudian kita masukkan password, dan kita kasih password. Nah, ini sudah login. Dia akan jika pertama kali login akan ditampilkan pop-up seperti ini. Kita bisa install import dokumen library atau yang install misalnya untuk Citation plugin untuk Microsoft Word. Yang paling utama itu yang pertama adalah install now ya. Oh, yes.
Atau misalnya tidak sengaja kepencet exit, kita bisa lewat tools, kemudian install Microsoft Word. Install Word Microsoft. Nah, ini sudah ya, install. Install. Oke. Untuk chatnya bisa kita buka Microsoft Word. Microsoft Word. Di bagian reference, kemudian di sini muncul citation, insert citation. Untuk penggunaannya bisa kita kita cari di rumah jurnal. Rumah jurnalnya di sini biasanya kalau di Google School. Google Scholar. Kita bisa ketikkan penelitian misalnya tentang pendidikan di Indonesia seperti itu. Jadi akan muncul beberapa penelitian dari 2021 sampai 2025. Atau bisa kita custom sesuai dengan tahun. Hanya tahun hanya 2025 saja. 2025. Nah, kalau 2005 gini aja. Nah, hanya muncul di tahun 2025 saja. Jadi penelitian terbaru masih fresh. Biasanya kalau uh, jika ada seorang dosen gitu, dosen pembimbing, dosen penguji minta lima lima tahun, 5 tahun ke belakang, atau 2 tahun ke belakang, kita bisa gunakan. Kita cari dulu jurnalnya. Nanti kita unduh dulu, kita download. Ini sudah, nama filenya 3966. Kembali lagi ke Mendeley. Nah, kita importkan, kita tambahkan di download. Download tadi download. Nunggu proses. Nah, ini muncul pendidikan karakter dalam dunia pendidikan
tambahkan. Selanjutnya kita gunakan fitur Citizen pada Microsoft Word untuk menampilkan misalnya pendidikan karakter di Indonesia sangatlah penting karena sangat berperan untuk menambahkan bla bla bla. Misalnya ini kalimat ini yang sudah kita ambil dari jurnal Hartini. Kita harus menambahkan dasarnya. Insert citizen, cari go to Mendeley. Kita klik dua kali. Oh iya benar tadi. Kita bisa pilih set. Nah, seperti itu. Atau bisa dengan cara mudahnya kita insert citizen, kita langsung ketikkan saja judulnya atau si penulisnya. Jadi penulisnya Hartini, Hartini. Bukan ini, pendidikan Hartini. Kemudian oke. Dengan begini sudah selesai untuk menambahkan citasi dari um, satu jurnal. Tahap terakhir biasanya kita tambahkan biografi atau daftar pustaka. Kita klik saja insert, dia akan secara otomatis memberikan daftar pustaka. Misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih penggunaan dari Mendeley dan fitur-fitur utamanya. Mungkin sebelum kita lanjut materi selanjutnya, mungkin ada yang ingin bertanya, kebingungan atau kesulitan, atau mungkin pernah mencoba terus ada error. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sains teknologi. Ini materi ini belum disampaikan ya? Sudah. Belum. Belum, Ustaz. Ustaz. Benar tadi. Materi yang tertinggal sebelum libur Ramadan. Sains teknologi yang mana kita amati selalu berkembang berdasarkan perkembangan zaman tentunya dan memunculkan inovasi-inovasi baru.
Berikut merupakan tren teknologi yang sedang atau mungkin diperkirakan akan memainkan peran penting dalam beberapa tahun ke depan. Yang pertama yaitu cloud computing ini merupakan penyimpanan awan, aplikasi awan yang mana menggunakan infrastruktur internet untuk menyimpan dan mengelola data serta menjalankan aplikasi, di mana pengguna layanan ini memungkinkan kita untuk menyimpan data, pemrosesan dan lainnya melalui internet daripada hanya penyimpanan perangkat keras saja. Beberapa contoh dari komputasi awan, yang pertama yaitu ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, di mana kita sebagai pengguna dapat menyimpan dan mengakses file di mana saja, tapi harus menggunakan koneksi internet. Ada layanan Amazon Web Service atau Microsoft Azure, di mana menyediakan kemampuan untuk menjalankan aplikasi dan mengakses sumber daya komputasi yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian ada pemrosesan paralel di mana ada seperti Google Cloud memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menjalankan tugas pemrosesan besar seperti analisis data dan penggunaan sumber daya cloud. Selanjutnya ada aplikasi berbasis web, komputasi awannya seperti Gmail, Office 365, di mana ini dijalankan di awan, memungkinkan kita akses dari berbagai perangkat. Teknologi selanjutnya yaitu Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, di mana ini menggunakan algoritma, memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu seperti manusia. Penggunaan algoritma dan model pembelajaran mesin, machine learning istilahnya, memungkinkan komputer untuk mengenali pola dalam data, mengambil keputusan, dan bahkan melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman manusia, seperti pengenalan wajah, terjemahan bahasa, bisa juga untuk merekomendasikan suatu. Mungkin secara tidak sengaja kecerdasan buatan ini sudah kita gunakan. Misalnya kita sedang browsing di e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, browsing misalnya sepatu atau tas. Nanti di sosial media kita akan menampilkan uh, produk-produk sesuai dengan yang kita cari. Itu efek dari artificial intelligence. Ada beberapa contoh konkret dari penerapan kecerdasan buatan. Yang pertama, pertanian pintar. Ini di mana memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pemupukan, optimalkan irigasi, dan pengolahan tanaman menggunakan citra satelit. Analisis sentimen media sosial ini juga sempat booming di tahun 2000 sebelum COVID itu 2000
2018 ke bawah gitu, di mana si AI dapat menganalisis jutaan posting di media sosial untuk mendeteksi sentimen umum terhadap suatu topik atau produk. Ini sering juga digunakan seorang peneliti gitu ya untuk mengambil keputusan dari produk yang dia jual, produk yang uh, di suatu perusahaan atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan perpustakaan untuk memperbaiki pelayanan untuk kealaman. Contoh selanjutnya yaitu ada pengenalan tulisan tangan. Uh, Permainan komputer juga ada. Kemudian ada robotik, kecerdasan buatan yang dapat digunakan dalam produksi perawatan kesehatan, eksplorasi bawah laut, tempat berbahaya. Juga untuk menganalisis suatu data besar di platform online. Untuk optimasi rute dan transportasi ada juga AI-nya untuk mendeteksi lalu lintas dan jadwal transportasi umum. Misalnya kita ingin ke titik uh, ke titik A dari B. A ini adalah Magelang, nah, dari Jogja. Nanti si AI ini akan memberikan opsi transportasi mana yang baik, misalnya menggunakan transportasi kereta, kemudian menggunakan bus, selanjutnya menggunakan ojek untuk ke lokasi tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada asisten virtual. Ini yang ada pada Apple seperti Siri. Pada Google ada Google Assistant. Di sini kita OK Google. Ada juga bahkan pendeteksi penipuan keuangan, sistem kecerdasan buatannya. Pengenalan wajah untuk mengetahui, mengidentifikasi, memverifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajahnya. Kemudian ada penerjemah bahasa otomatis, Google Translate dan lainnya, dan masih banyak lagi. Tren selanjutnya yaitu IoT, Internet of Things. Ini mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet, seperti yang ada pada gambar, untuk berkomunikasi dan berbagi data. Contohnya ada smart home. Kita bisa mengatur kecerahan lampu berdasarkan preferensi keadaan kita. Kita ingin redup untuk kenyamanan istirahat melalui smartphone. Ada juga kunci pintar digunakan. Misalnya kita sedang perjalanan dan sebentar lagi sampai rumah, kita atur tanpa harus turun dari mobil, tanpa turun dari kendaraan, nanti otomatis gerbang sudah bisa dibuka dari jarak jauh, kita kontrol dari jarak jauh.
Kemudian ada dari hmm, bidang kesehatan. Di sini kita bisa pantau kesehatan kita dari eh, gelang atau jam tangan kita yang dapat melacak aktivitas fisik, detak jantung, dan tidur kita. Dari bidang kendaraan dan transportasi, ini mengacu pada kendaraan otonom yang mana menggunakan sensor dan kamera untuk mengemudi tanpa intervensi manusia. Ya, sudah mulai lah, sudah uji coba juga. Dari bidang industri ada eh, sistem untuk pabrik pintar yang mana menggunakan sensor untuk mengoptimalkan produksi dan mengurangi gangguan operasional. Bisa juga kita gunakan sistem pelacakan inventaris dan logistik yang otomatis. Misalnya logistiknya kurang, nanti otomatis akan memberikan apa ya, seperti pelacakan mana bagian mana logistik atau daerah mana yang akan berkurang, yang akan kita tambahkan. Selanjutnya IoT dari bidang pertanian, ada juga dari energi dan lingkungan juga ada. Retail atau rak toko pintar yang mana mendeteksi stok yang rendah dan mengirimkan pesan otomatis ke gudang. Ada juga kota pintar yang mana nanti jika tidak ada pergerakan, lampu akan otomatis redup jika ada yang akan lewat. Biasanya sering. Teknologi selanjutnya yaitu 5G dan koneksi cepat, yang mana menggunakan jaringan 5G dari generasi kelima eh, memberikan kecepatan internet yang sangat tinggi dan menghubungkan perangkat secara bersamaan tanpa ada gangguan. Teknologi selanjutnya yaitu virtual reality dan augmented reality, VR, VR. VR ini menghadirkan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan penuhnya digital menggunakan seperti gambar ini menggunakan kacamata untuk interaksinya. Sedangkan augmented reality ini menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata, di mana dua teknologi ini memerankan biasanya digunakan di bidang hiburan, pendidikan, permainan, bahkan untuk pelatihan. Contoh kendaraan otonom ini dari IoT kalau nggak salah. IoT dan AI, di mana
Teknologi ini berfokus pada pengembangan kendaraan yang dapat mengemudi sendiri dengan menggunakan AI, sensor, dan perangkat lunak canggih lainnya, di mana kita dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan transportasi. Teknologi selanjutnya yaitu komputasi kuantum, di mana ini menggantikan bit klasik dengan qubit bit kuantum yang memungkinkan perhitungan yang jauh lebih cepat dalam pemrosesan data tertentu, seperti simulasi dan pemecahan masalah optimasi. Teknologi selanjutnya yaitu cyber security. Ini merupakan keamanan digital yang wajib berkembang juga jika yang lain berkembang. Di mana dengan semakin banyak data yang ditukarkan secara online mungkin keamanan cyber menjadi satu hal yang kritis. Tren teknologi selanjutnya yaitu kendaraan listrik dan mobilitas berkelanjutan, di mana ini perkembangan teknologi baterai dengan kesadaran tentang dampak lingkungan telah mendorong pertumbuhan kendaraan listrik. Itu merupakan uh, tren teknologi yang sedang berkembang, yang terus berkembang, yang bahkan sudah berkembang pada saat ini. Ini itu saja materi dari tren teknologi dan Mendeley tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini sambil saya absensi ya. Ini apakah hadir semua? Sepertinya nggak semua, tidak Sat. Hadir semua ya. Oh, Sat Afan, izin bertanya. yes, silakan sambil saya absen ya. Iya, monggo. Akan Sat untuk UTS nanti bagaimana ya Sat?
TS minggu depan. UTS berarti pekan depan saya buat pilihan ganda. Oh, baik Ustaz. Kalau si Fadia Ditafa, apakah hadir? Fadia Ditafa Handayani. Ya, kayaknya memang kayaknya Di nggak Zoom langsung. hadir Ustaz Fadia. Oh, hadir. Nah, sepertinya jaringannya suka bermasalah Ustaz. Oh, oke. Hadir semua. Ya, besok ujiannya pilihan saja. Yang saya bagikan di, kalau nggak salah, sesuai jam ya. Biasanya sesuai jam waktu perkuliahan. Dan mungkin ada pertanyaan lain? Sudah ya, absen semua. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja kuliah hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.